Halili Halil adalah satu kendaraan seorang presiden kita. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Itu adalah kendaraan yang sudah berjenis manusia. Asalnya dari jenis malaikat yang ditugaskan atau diberikan kepada presiden kita, Halil. Tidak perlu saya bahas panjang dan lebar. Yang saya ceritakan adalah satu ular lagi. Ularnya tidak begitu besar dan tidak begitu raksasa, tapi ular itu cukup panjang dan bisa dinaiki satu orang. Saya sebutkan tidak namanya karena ular ini bisa dipanggil. Saya sebutkan namanya adalah ular atau sawer. Betul, dan ada ular itu memang. Itu adalah kendaraan wali, seorang wali. Saya sebutkan saja Sastro Gantol. Ini adalah seorang profesor doktor yang telah mencapai kesejatian atau mencapai ketuhanan yang sejati. Di dunia ini, agama bukan Islam saja. Agama bukan Nasrani saja. Agama bukan Yahudi saja. Ada banyak agama. Dan mereka atau agama-agama mereka telah sampai pada Liko Arabi. Saya sering bercerita tentang Liko Arabi. Apa itu Liko Arabi? Yaitu suatu perjalanan manusia atau suatu perjalanan kita manusia yang telah mencapai kedirian diri Tuhan. Sementara kita baru kenal atau Lita Arabi. Nah, kita belum mengenal Liko Arabi atau zat Allah, sifat Allah, asma Allah. Kita selalu menyalah-nyalahkan orang, selalu membodoh-bodohkan orang, selalu mensirik-sirikan orang. Kalau kita tahu orang tua kita yang Hindu atau yang Buddha, mereka telah sampai pada Tuhannya dengan keyakinan hinonoyo, yaitu mengenal diri bagaikan kereta perang, kereta kecil yang lincah dan kuat. Itulah kenapa saya bercerita tentang ular. Ular adalah hewan yang bisa mencapai kesejatian dan luar biasa. Ular itu banyak dari kita yang menganggap itu adalah takhayul atau mustahil atau apa sajalah kata mereka. Tapi sebenarnya kalau kita tahu dan kalau kita sering membaca diri kita dan keyakinan penuh, insya Allah kita bisa mencapai Liko Arabi. Satu ayat Suratul Fatihah yang depan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sering bercerita atau mendengarkan cerita ini kepada teman-teman. Huruf Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19. Dalam satu huruf itu ada malaikat Zabaniyah namanya. Malaikat Zabaniyah itu luar biasa, tukang menyiksa, tapi dia melindungi kita kalau kita dengan keyakinan penuh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ditulis dengan 19 huruf. Kalau digambar itu orang cantik atau wanita panggilan. Kalau kita mau mencapai yang 19 atau wanita panggilan, kita harus pelan-pelan.
pelan-pelan, slowly saja, supaya mencapai itu. Kalau tidak, hati-hati, malaikat Zabaniyah menghantam kita dari arah mana saja. Ingat, malaikat Zabaniyah. Tapi kalau kita memasuki Bismillahirrahmanirrahim dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati, tidak ada namanya siksa, itu tidak ada. Bismillah ngawiti ingsun kelawan muji asma Allah iku lillahi kedue Allah. Ar-Rahman kang welas, Ar-Rahim kang asih. Itu umum dan diajarkan di pondok-pondok salafiyah. Sekarang saya mengambil yang tidak umum. Di depan saya mengatakan bahwa ada seorang wali woh. Saya sebutkan Sastro Gantol. Beliau memaknai Bismillahirrahmanirrahim dengan satu huruf. 4 huruf di depan. Ba, sin, mim, dan Allah. Allah 4 huruf. Alif, lam, ha. Tapi kalau ba, bikol bisalim, atau selamatnya hati, selamatkan hati kita agar kita mencapai liko arabi. Bi adalah pangkat kita, sin makom kita, mim adalah tempat kita, dan Allah adalah rahasia kita. Ba, sin, mim, dan Allah. Ar-Rahmanir-Rahim itu adalah ridho Allah yang ada pada diri kita. Ingat, wujud Allah. Wujud Allah kalau digambarkan letterlek atau apa adanya, kita mengatakan Allah itu punya tangan, punya jari, dan lain sebagainya. Itu sebagai gambaran, dan kita ingat harus menggunakan akal kita dan hati kita. Tidak bisa akal saja, hati saja tidak bisa. Kalau hatinya selamat, insya Allah kita selamat. Manusia harus ada yang mundur, harus ada yang memberitahu dan memberitahukan dan mengajarkan. Jangan pernah merasa pandai. Saya tidak pandai. Saya nukil, jadi saya ambil kitab dan saya hafalkan. Maaf, saya membuka rahasia. Dan ini saya ambil atau saya nukil dari kitabnya Sastro Gantol, yaitu kitab Babon. Jadi kalau kalian ingin tahu cerita saya sebenarnya menghafalkan. Jadi sebelum seperti ini pakai di syuting atau di video ini, saya menghafalkan dulu. Jadi saya tidak tahu sebenarnya liko arabi itu apa, lita arabi itu apa, tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Terus bercerita di depan atau di video-video lain, Pak Puhuri sering bercerita saja. Jadi perkenalkan, atau kalau ingin tahu selengkapnya bisa datang ke tempat saya. Saya cuma pencerita. Keseharian saya adalah kuli batu atau kuli bangunan atau kuli apa saja, kerja apa saja. Penuh semangat saya. Memang saya sudah tua dan tua sudah mau mati, tapi hidup adalah mencari nafkah. Jadi kalau malam-malam begini lewat jam 12 malam kosong-kosong, Pak Puhuri bercerita, itu hanya pepesan kosong saja sebenarnya. Jadi jangan dianggap serius amat. Guyonan kalau Jombang itu mengatakan ludrukan. Jadi sebenarnya di depan saya ini ada tulisan berjalan begini, rahasia sebenarnya, tapi tidak apa-apa, itulah saya. Kalau semuanya dibikin serius, sulit hidup itu, sulit. Jadi tenang-tenang sajalah, biar besok tidak ada yang dimakan. Atau orang Jawa mengatakan, makan apa? Hati besok belum ada,
yang dimakan. Bagi saya tidak ada masalah. Masalah tidak usah lari, dan masalah biar datang sendiri. Hidup saya sebenarnya penuh luka. Tapi saya sering mengatakan, saya bukanlah serdadu kalah perang. Itulah saya. Sugih tanpa bondo, melarat tanpa jejaluk, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Itu semua yang saya. Tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Sebenarnya hanya cerita saja. Nah, kalau teman-teman ingin tahu dan selalu penasaran, ikuti Pak Pukuri bercerita. Bercerita apa? Apa saja. Saya bisa bercerita apa saja. Ambil contoh yang sederhana saja. Cerita ini. Sayur. Ya. Sayur di tempat saya. Sayur lodeh. Ada gula, ada lombok atau cabai. Nah, sayur ini dikasih cabai tambah manis. Dikasih gula tambah pedas. Hebat orang Jawa. Tapi ingat perkataan saya, dan camkan, kalau orang Jawa berkata sayur lodeh itu jangan. Tapi tidak saya lanjutkan. Kenapa? Kalian biar percaya. Ono tariri koniku. Jangan dikai gula tambah pedes, dikai lombok tambah asin. Loh, terserah, ada memang. Tapi ingat perkataan saya, di Jawa sayur itu jangan. Jadi ya jangan percaya melopok. Nah, itulah cerita-cerita tentang seperti itu. Saya luar biasa bisa. Contoh lagi, makan buah, pernahkah ada yang makan buah sampai pingsan? Ini boleh dicoba. Makan buah satu tidak beracun, tapi bisa pingsan. Ilmu ini bisa dicoba dan dicobakan. Siapa yang berani melakukan, datang ke tempat saya. Saya kasih buah, terserah buah apa. Bisa pingsan. Kembali lagi dari ba, sin, mim, Allah. Allah ditulis dengan alif lam lam ha. Allahu laisa kamitslihi ya sayun. Kalau sin yang saya katakan makom kita adalah mengambil dari Yasin. Yasin 2 huruf. Wahai sin, kita yang punya sin itu adalah wal Qur'anil Hakim. Sak temene lho, awakmu iku Al-Qur'an sing urip. Tentu tidak akan saya lanjutkan. Karena apa? Biar kalian penasaran. Berarti diri kita adalah kitab atau Al-Qur'an yang hidup. Dari Yasin. Jadi wahai sin itu mutlak. Artinya mutlak apa? Ya, dalam bahasa Arab artinya hai. Jadi kata kemesraan, wahai sin, seperti kita berlangkunan. Mesra sekali. Jadi kita sudah sampai ke Yasin atau belum? Wal Qur'anil Hakim. Al-Qur'an yang hidup. Di malam-malam jam 12.00 Pak Pukuri bercerita. Sekian dulu. Wassalam.